sahabat di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini tinjauan buku dari Bro Yosef Herman Wenas yang berjudul Catatan untuk Prabowo Subianto, berjudul Kepemimpinan Militer. Catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Maksudnya Bro Yosef Herman Wenas ini membaca buku karangan Prabowo Subianto yang diberi judul Kepemimpinan Militer. Catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Nah, bagi saya, Bro Yosef, yang paling berkesan dari buku ini adalah sikap kesatria Prabowo yang mau melakukan semacam rekonsiliasi terhadap sejarah kelam apa yang disebut dengan debeniisasi dalam tubuh ABRI di masa lalu. Cukup mengejutkan bahwa dalam buku itu dicatat oleh Prabowo sendiri beberapa sosok militer yang telah memberikan inspirasi sepanjang karir militernya ternyata adalah apa yang disebut orang-orangnya Beni. Demikian sering diistilahkan seperti Brigjen Ben Boy, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Agung Gumelar, dan Jenderal HM Hendro Priyono. Itu beberapa nama di antaranya. Buku ini terbit dengan versi hardcover, mewah, tebalnya minta ampun, 576 halaman, ukurannya juga besar minta ampun, dan harganya mahal banget, sekitar 350 ribuan, karena saya miskin, kata Bro Yosef, jadi saya bacanya nebeng di sebuah toko buku. Oke, catatan pertama dari Bro Yosef, sebaiknya Pak Prabowo membuat juga versi paperback-nya dengan ukuran yang lebih praktis dan harga yang lebih murah, semata-mata agar pesan yang mau disampaikan melalui buku ini bisa menjangkau lebih luas ke masyarakat proletariat ketimbang hanya ditujukan kepada kaum elite yang terbatas. Catatan kedua, adalah apa yang akan saya bahas dalam artikel ini terkait dengan promosi Letnan Jenderal LB Murdani atau Pak Beni ke jabatan Panglima ABRI di bulan Maret tahun 1983, sebagaimana dibahas oleh Pak Prabowo pada halaman 140-143 dalam buku ini. Latar belakangnya begini. Pada suatu sore di bulan Agustus 2024, saya, Bro Yosef maksudnya, diundang ngopi di kantornya Des Alwi di Jalan Narada 36, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Sambil nonton koleksi film-filmnya tentang diplomasi Sultan Syahrir di PBB, karena Pak Des Alwi itu adalah anak angkat Syahrir sejak pembuangan di Banda Neira. Bro Yosef dengan Pak Des Alwi ini ngobrol-ngobrol tentang rencana untuk bertemu lagi dengan Jenderal Beni Murdani. Rencana itu batal karena beliau keburu meninggal dunia. Pak Des Alwi dan Beni Murdani adalah konco berat, sudah sejak misi normalisasi hubungan RI Malaysia yang rusak gara-gara propaganda ganyang Malaysianya Soekarno di paruh pertama dekade 1960-an. Tangan Pak Kostrat Majen Soeharto melalui Letkol Ali Murtopo ada di balik misi perdamaian ini. Dari referensinya Pak Des Alwi, saya, Bro Yosef ini kemudian mengakses informasi pada arsip US Defense Intelligence Agency atau DIA edisi Juni 1982 tentang Jenderal LB Murdani. Saya duga DIA bekerja sama dengan bagian kesejarahan Angkatan Darat yang saat itu di bawah Brigjen Nugroho Noto Susanto. Oleh karena data personalia adalah sesuatu yang konfidensial. Sumber saya, Bro Yosef ini yang lain adalah Pak Julius Pour, yang saya kenal sejak misi di Humpus Group antara 2008 sampai 2010. Bro Yosef ini masuk ke Tommy's Circle disebutnya, melalui Pak Eko P. Sanjoyo, mantan Menteri Desa PDTT di Kabinet Jokowi periode pertama, yang saat itu menjadi dirut di holding company. Pak Eko dan Bro Yosef ini sama-sama anak ideologis dari Gus Dur di PKB, sama-sama dikirim ke Timur Tengah. Pak Eko ke Yordania dan Bro Yosef ke Israel. Sedangkan Gus Dur dan Murdani merupakan hopeng, terutama sejak operasi intelijen Naga Hijau Naga Merah pasca Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Satu-satunya official biografi Beni Murdani yang ditulis oleh Julius Pour, kata pengantarnya diberikan oleh Abdurrahman Wahid. Latar belakang referensial ini perlu diungkapkan oleh Bro Yosef di sini untuk mengoreksi catatan Pak Prabowo Subianto dalam bukunya itu. Sebab begini sahabat, terkait Jenderal LB Murdani, Pak Prabowo menulis pada halaman 140-143, intinya begini. Suatu saat di tahun 1982, sudah waktunya dilakukan pergantian Panglima ABRI.
Pangap waktu itu namanya. Lalu dicarilah pengganti Jenderal M. Yusuf. Ada 3 nama diajukan, yang adalah ketiga Pangko Wilhan, Panglima Komando Wilayah Pertahanan saat itu. Namun Soeharto justru memilih Benny Murdani, yang bukan Pangko Wilhan. Nah, yang perlu dikoreksi dalam kaitan ini adalah kalimat seperti ini dalam buku Pak Prabowo itu. Kemudian Pak Harto menjawab, ya sudah, jadikan saja Benny Letjen segera. Jadilah Pak Benny langsung naik jadi letjen, dan beberapa saat, mungkin tidak lebih dari 2 minggu katanya, beliau langsung menjadi Jenderal Bintang 4 dan menjabat sebagai Panglima ABRI. Itu ada di halaman 142. Jadi sahabat, menurut Pak Prabowo, pangkat Letjen Benny Murdani itu hanya disandang selama kurang lebih 2 minggu. Nah, ini pasti bukan fakta yang benar. Yang benar adalah fakta-fakta berikut. Pertama, pada saat pembebasan sandera pembajakan pesawat Garuda Woyla dini hari 31 Maret 1981, sebagai Asintel G1 Hankam yang punya kendali langsung ke Kopasanda, sekarang namanya Kopassus, pangkat Pak Benny Murdani waktu itu sudah Letnan Jenderal. Peristiwa ini membuat nama Murdani semakin disegani di dalam maupun luar negeri, terutama di kalangan ABRI sendiri. Oleh karena sebagai perwira tinggi bintang 3, dia melakukan hal tidak lazim dengan ikut menyerbu ke dalam pesawat bersama pasukan baret merahnya. Yang kedua, kalau pada saat tanggal penyerbuan Woyla saja, artinya 2 tahun sebelum pengangkatannya sebagai Panglima ABRI, pangkat Benny Murdani sudah Letnan Jenderal. Pertanyaan berikutnya adalah, sejak kapan pangkat bintang 3 itu disandangnya? Yaitu sejak bulan April tahun 1980. Promosi pangkat ini didasarkan pada fakta kewenangan Benny Murdani yang menjadi jauh lebih besar dengan dileburnya Pusintel Strat, ini fungsi intelijen ABRI, dan Sat Intel Kopkamtib, ini fungsi intelijen dari Kopkamtib, menjadi BIA, Badan Intelijen ABRI. Fusi pada tahun 1980 ini bukan saja soal efisiensi, oleh karena dengan eksistensi BIA, Pak Benny jadinya memiliki kewenangan di luar urusan intelijen militer semata-mata. Nah, sahabat, dengan kewenangan sebesar itu, Soeharto perlu menaikkan pangkat Benny Murdani menjadi perwira bintang 3. Pangkat Letnan Jenderal ini disandang Benny sampai saat Soeharto menyematkan bintang 4 di pundaknya sebagai Panglima ABRI pada 28 Maret 1983. Jadi, kalau Pak Prabowo menulis bahwa pangkat Letjen Benny Murdani disandang hanya selama kurang lebih 2 minggu sebelum tanggal pelantikannya sebagai Panglima ABRI, hal itu pasti perlu dikoreksi. Bahkan sahabat, setelah Pak Benny Murdani jadi Panglima ABRI, misi penataan intelijen yang diamanatkan Soeharto sejak dia diminta pulang dari posnya di Korea Selatan pada bulan Januari 1974 tetap dilanjutkan. Itulah sebabnya BIA kemudian ditransformasikan menjadi BAIS, Badan Intelijen Strategis, melalui mana sekali lagi dilakukan fusi dengan mengambil sebagian kewenangan dari BAKIN, sehingga urusan BAKIN tinggal soal kontra subversif saja. Hal ini sebaliknya membuat Kabakin Jenderal Yoga Sugama agak sedikit stres, oleh karena pangkatnya jenderal penuh, namun kewenangannya dikikis. Ya betul, Pak Yoga saat itu masih merangkap kas Kopkamtib, tetapi kan fungsi intelijen Kopkamtib sudah lebih dulu dilebur ke dalam BIA. Maka in retrospect, menengok ke belakang sebentar, terlihat jelas sekali pada tahapan-tahapan reorganisasi antara tahun 1974 sampai 1983 bahwa fungsi-fungsi intelijen pada 4 pilar pertahanan keamanan saat itu di Hankam, ABRI, Kopkamtib, dan BAKIN satu persatu dipreteli lalu dipusatkan ke dalam BIA saat Benny menyandang pangkat Letnan Jenderal. Dan kemudian BIA menjadi BAIS dengan mempreteli BAKIN saat Benny menyandang pangkat bintang 4 sebagai Panglima ABRI. Sahabat, jangan lupa juga dalam posisinya sebagai Panglima ABRI, Benny Murdani juga melakukan penataan teritorial dengan membubarkan Kowilhan. Itu jugalah sebabnya Soeharto tidak mungkin memilih Letjen Susilo Sudarman, Pangkowilhan 1, atau Letjen Yogi S. Mehmet, Pangkowilhan 2, atau Letjen Himawan Sutanto, Pangkowilhan 3, sebagai penerus Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf, sebagaimana diusulkan para senior ABRI saat itu. Iya, tentu saja Soeharto paham, orang-orang teritorial tidak akan rela membubarkan tangga karir dan kader-kader mereka sendiri, sedangkan Letjen Murdani bukan orang teritorial. Nah, Bro Yosef juga mengecek halaman verso copyright page dalam buku ini. Mata Bro Yosef tertuju pada 3 nama. Anggaraka Prabowo sebagai penanggung jawab,
Dirgayuza Setiawan sebagai editor, dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai redaksi. Semua ini adalah kader Gerindra, tetapi Bro Yosef tahu tanggung jawab yang terkait tulisan ini ada pada Dhanil sebagai redaksi. Maka Bro Yosef tidak ada keraguan sedikit pun terhadap sikap kesatria seorang Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pada edisi berikutnya diharapkan Pak Prabowo akan memerintahkan Dhanil untuk melakukan revisi sejarah ini. Yang benar, sekali lagi, LB Murdani menyandang pangkat Letnan Jenderal selama 2 tahun 11 bulan, bukan hanya sekitar 2 minggu saja. Ya, demikian sahabat koreksi terhadap buku yang ditulis oleh Pak Prabowo Subianto yang diredaksi juga oleh Pak Dhanil Anzar Simanjuntak. Kira bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.